Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hidayah dari Ilmu Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini sesuai dengan penilaian akhir dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, kali ini saya akan membahas tentang materi manfaat psikologi pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu psikologi. Psikologi dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek atau Yunani. Yang pertama, psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Alhasil, secara ringkas dapat kita tarik sebuah simpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok. Dalam hubungannya dengan lingkungan dalam hal ini meliputi semua orang, barang, keadaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia. Pendidikan sendiri itu berasal dari kata didik, lalu kita dapat awalan sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Psikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subsidi psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, dan metode sendiri. Secara lebih sederhana dan praktis, Barlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses mengajar belajar secara lebih efektif. Kemudian objek psikologi. Objek psikologi dalam pembahasan kali ini adalah manusia karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam, yakni material dan formal. Untuk material, objek yang dipandang secara keseluruhannya, adapun material dari psikologi ialah manusia itu sendiri. Di samping menjadi objek psikologi, manusia juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu lain, contohnya sosiologi, kedokteran, antropologi, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah objek formal. Jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu, dalam hal ini maka objek formal dari psikologi adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Pada zaman Yunani sampai pada abad pertengahan misalnya, menjadi objek formal dalam kajian psikologi adalah hakikat jiwa. Kemudian pada masa Descartes, objek psikologi itu adalah gejala-gejala kesadaran, yakni apa-apa yang langsung kita hayati dalam kesadaran kita, seperti tanggapan, perasaan, emosi-emosi, hasrat, dan sebagainya. Dan selanjutnya, apa itu psikologi pendidikan? Nah, manfaat psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pelajaran psikologi pendidikan, memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda, yang seperti dijelaskan pada pertama, memahami perbedaan individu peserta didik. Seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati, karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan karakteristik siswa tersebut pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Diperlukan guru untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya, penggunaan media audiovisual sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada peserta didik. Penyusunan jadwal pelajaran. Nah, pelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik.
Misalnya, mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa seperti matematika ditempatkan di awal pelajaran, di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima materi pelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekian dari beberapa penjelasan saya singkat tadi. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.